Ya, akhirnya yang sudah lama digembor-gemborkan datang juga. Science League. Ya, jadi teman-teman, di video kali ini gue mau memperkenalkan apa itu Science League, aturan-aturannya, rules-nya, background dan segala macam. Harapannya sih semoga pada ngerti kenapa kita adain Science League ini dan enaknya itu di mana gitu. Nah, jadi ini adalah Science League Season 2. Sebelumnya namanya adalah King of Iron Cage Tournament. Itu gara-gara iseng-iseng aja kepikiran namanya apa ya, karena lapangannya ada jaring-jaringnya gitu, Iron Cage deh. Ya udah sekarang kita simpel aja biar gampang. Jadi ini dulu timnya ada 5, ada tim Espada, Assassins, CP, Day, sama Fire. Ini orang-orangnya. Ya, dan sayang sekali pada saat itu season 1 sudah berjalan, season 1 lumayan seru, saling mengalahkan, banyak dramanya, lalu kita kena COVID, jadi 2 tahun berlalu dan akhirnya kita mau mulai lagi. Ya, jadi ini adalah peserta dari Science League Season 1. Nah, sekarang sebelum kita mulai menjelaskan tentang apa itu Science League, kita mau jelasin dulu background-nya kenapa kita adain turnamen ini gitu. Nah, jadi ya ini konsep dasar sederhana gitu ya, bahwa kita ini pengen komunitas kita tuh jalan terus, seru gitu ya. Jadi ya harus ada fun match gitu ya. Jadi kalau gamenya fun kan orang pada main terus, tapi kalau lama gitu-gitu doang ya nggak ada variasinya, bosan juga gitu ya. Lalu dengan adanya dibikin liga ini, nanti kita akan bikin tim, orang akan main dengan tim yang sama, akan ada WhatsApp group sendiri. Harapannya sih teman-teman jadi makin akrab gitu. Jadi orang yang dulu gaulnya cuma sama si A, jadi nanti bisa gabung sama si B, C, dan seterusnya. Lalu harapannya sih turnamen itu akan bikin kita jadi lebih solid. Kalau kita solid ya komunitas kita jadi improve lah. Nah, jadi ini adalah background kita ngadain turnamen ini. Jadi gue sih berharap banget gitu ya bagi teman-teman yang pengen juara banget atau melakukan segala hal demi juara, janganlah, karena itu nggak worth it apa-apa gitu. Jadi konsep kita bikin turnamen adalah seru-seruan, juara itu bonus, yang penting kita mainnya jujur, sportsmanship. Jadi ini adalah background kita melakukan ini. Jadi saya harap sih teman-teman semua sudah clear ya, kita melakukan ini untuk apa. Nah, nextnya kita akan ngebahas tentang tim format. Jadi yang seru dari sebuah turnamen itu sebenarnya bukan tim itu ada si A, si B, si C, tapi menurut gua ada yang namanya balance dari sebuah liga. Kalau satu tim terlalu overpower, ya nggak seru, langsung aja kasih juaranya gitu kan. Jadi kita akan membuat tim itu sebalance mungkin. Jadi caranya gimana? Pertama adalah kita bikin detail aturannya dulu. Pertama, kita akan bikin 5-7 tim maksimal. Sekarang komunitas kita di grup WA itu ada 35 orang, ada beberapa yang nggak pernah main. Ya kalau dihitung-hitung, bisa lah kita bisa dapat 20 orang atau 24 atau sampai 28 pemain. Nah, kita akan ngebuat satu tim itu hanya 4 orang karena kita nggak kepingin ada drama minute play. Jadi nanti ada pemain yang mainnya itu terus, ada pemain yang nggak main, padahal bayarnya udah sama gitu kan. Nah, jadi untuk membuat tim ini lebih sulit lagi, nanti silakan rembukan aja. Sudah terbentuk kaptennya siapa, nanti kapten bisa di-set name-nya. Name-nya mau pakai nama sebelumnya juga nggak apa-apa, bikin nama baru juga nggak apa-apa. Nah, gimana cara ngebuat tim situ balance? Makanya pertama kita akan bikin slot satu tim, formasinya harus seperti ini. Harus ada center, forward, guard, satu lagi bebas, mau forward atau guard. Jadi masing-masing center, masing-masing tim itu nanti akan dikasih diundi, centernya siapa aja, forwardnya siapa aja, guardnya siapa aja. Nah, gimana cara ngundinya? Kita akan mengacu pada yang terjadi season 1 lalu. Jadi season 1 lalu, tim yang paling atas, GP, dia akan jadi, kita yang paling bawah deh. Tim yang paling bawah itu Fire. Fire akan menjadi tim yang mendapat kocokan pertama. Dia bisa pilih mau dapat siapa. Berikutnya Assassin, ketiga Day, keempat Espada, kelima JP. Nah, jadi kurang lebih kayak seperti ini nanti. Jadi yang pertama dapat first pick adalah Verdi. Kita nanti akan ada brainstorming lagi, kita mau first pick atau diundi. Pokoknya yang pertama itu adalah timnya Verdi. Kedua timnya Randy, Assassin. Ketiga timnya Ricky. Keempat tim gua. Kelima baru Joshua. Joshua juga dapat opsi karena mereka juara. Sisa juara kemarin adalah Bobby. Kalau mau langsung dapat Bobby juga monggo. Enggak juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah rosteringnya. Harapannya dengan format begini jadi lebih balance lah. Jadi kayak
semoga yang terjadi di season lalu kejadian di season sekarang. Jadi apa sih yang terjadi di season lalu? Ya tim saling mengalahkan, kemenangan juara itu hanya berdasarkan free throw, 1 free throw. Terus drama Final Four, semua tim skornya sama, ya begitulah. Jadi seru kalau timnya itu balance. Nah, jadi kurang lebih kalau setelah dikocok nanti begini. Ini cuma contoh aja ya. Jadi kurang lebih seperti nanti diundi, nanti siapa center yang dapat, ini center dipenuhin dulu, habis itu forward, guard, ya ini sisanya lah gitu. Kalau kita bisa dapat 5 tim, 6 tim, 7 tim. Pokoknya 7 sudah max. Jadi buruan daftar, first in, first serve. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang league dan game format. Nah, league-nya seperti apa sih? Pertama, 1 round robin. Jadi tiap tim itu nanti akan ketemu 2 kali di group stage. Dan kita akan bikin aturan, first week itu no sub. Jadi misalnya tim A, tim pertama yang main A, B, si A, si B, si C. Ya udah nggak boleh ada sub. Game kedua si B, si C, si D nggak boleh ada sub. Baru mulai minggu kedua baru kita boleh yang namanya sub. Sampai playoff boleh ada yang nama sub. Tujuannya apa sih? Karena kita nggak kepingin ada pemain yang mainnya cuma sebentar, padahal bayarnya sama. Jadi harapannya dengan adanya week pertama ini ya semua dapat minute play yang sama, semua rata. Baru di minggu kedua mulai serius tuh. Jadi mulai kelihatan kan. Anggap aja week 1 itu kayak pre-season lah. Gitu. Lalu berikutnya adalah untuk mempermudah, kita nggak pakai points tapi pakai percentage saja. Menang win 1, loss minus 1. Sorry. Win 1, loss 1. Jadi kalau menang 5 kali game, menang 3, skornya berarti 3-2. Maka percentage-nya diambil segitu aja. WO 0 points, kita belum sampai WO di mana dapat 0, minus nanti aja mungkin di season berikutnya. Lalu ini 5-7 tim, jadi sekitar 20-28 pemain. Lalu kita menerapkan format yang namanya playoff dan play-in. Jadi misalnya kita cuma ada 5 tim, maka 3 tim teratas otomatis masuk playoff. Lalu posisi 4 dan 5 akan ada game play-in. Jadi siapapun yang menang akan masuk playoff. Kalau kalah nggak masuk playoff. Kalau timnya ada 6, 1-3 masuk playoff, posisi 6 nggak masuk playoff, 4-5 masuk play-in. Jadi biar seru lah. Jadi kalau misalnya main tuh ada gregetnya gitu ya. Nggak semuanya masuk playoff, ada yang ketinggal, ada yang nggak masuk playoff. Oke, league formatnya seperti ini. Game formatnya 7 menit, 1 menit bersih. Kalau timnya makin banyak, mungkin 30 detik terakhir aja yang bersih. Kedua adalah team fall 3, fall out 3. Jadi waktu gue mau cerita sedikit waktu season 1 ini ada player yang komplain banget masalah ini. Harinya fallnya terlalu sedikit bla bla bla. Tapi setelah seasonnya berlangsung, enak kok. Jadi tujuannya supaya tim fall sama fall out 3 ini adalah biar pemain itu nggak mubazir fall. Karena kalau waktunya kotor gitu kan fall ngeganggu banget kan. Jadi waktu itu berhenti. Jadi lu kalau udah fall ya lu mau harus diganti. Sama kayak tadi gue jelasin misalnya timnya ada 4. Week pertama nggak boleh sub, ada pemain fall out ya udah 2 versus 3. Itu konsekuensi. Jadi teman-teman yang ngerasa ini nggak cocok, lu jalani dulu aja deh. Karena kebetulan gue sudah menjalani aturan seperti ini dan nggak ada masalah, malah seru. Jadi orang hati-hati banget untuk menjaga fall. Ketiga ada free throw concept. Jadi pertama kali kalau misalnya free throw kita dapat 2 kali nembak. Kalau yang pertama masuk, kita bisa lanjut ke free throw kedua. Tapi kalau pertama gagal, kita langsung rebound. Tujuannya lagi-lagi ini adalah untuk optimisasi waktu, karena waktu kita kotor. Dan terakhir adalah satu color tone, jadi nanti tiap tim itu akan dibagi, si tim A warnanya apa, tim B warnanya apa, dikocok aja. Jadi bagi tim yang konsekuensinya warnanya merah, ya udah pakai baju merah. Putih ya putih. Nanti kalau misalnya mereka nggak punya baju merah, ya mereka mau nggak mau bawa baju 2, kayak tim GP kemarin. Oke, ini game formatnya. Berikutnya kita ngebahas league features. Jadi ya liga itu kalau cuma asal liga ya nggak seru. Jadi kita bikin sesuatu yang berbeda. Nah, featuresnya apa lagi sih? Ya kayak begini. Kita ada website nanti, ada profile, ada cerita, ada legacy-nya, ada statistik, ada content design lah, ada gambar-gambar, ada video. Ya itulah. Untuk mempersingkat waktu, gue jelasin aja langsung. Gue kasih contoh example-nya. Pertama adalah match record. Jadi nanti tiap match itu akan ditaruh di website, kita bisa lihat. Jadi ini adalah final season lalu, tanggal 24 Februari 2020. Jadi ini akan kelihatan tuh score sheet-nya. Kemarin di final gue nyetak 8 poin, 47 attempt, ya lumayan lah. Dan di sini Yosua wangi banget, 14 poin, MVP lah dia harusnya.
Ya di hard carry sama GP. Final yang seru, bagi teman-teman yang belum lihat silahkan nonton, di YouTube-nya ada. Nah, kita akan buat supaya record ini tetap ada, buat cerita kita seru-seruan, buat jadi bahan artikel juga. Lalu tiap player itu nanti akan dapat statistik juga. Jadi ini season lalu nih, top scorernya Zack, kedua Andre. Pada saat di playoff, top scorernya Joshua, kedua Mike, ketiga Ricky, keempat ini Aldi, gua, Stephen, sama Kucai. Nah ini assist leader dan seterusnya lah. Pokoknya statistik akan kita record. Jadi kalau lu main 3 season, 4 season ya lu pasti paling atas. All time stats namanya. Nah ini ada profile. Jadi tiap pemain nanti akan dimasukin website, akan dimasukin data dirinya. Ulang tahun kayaknya enggak, karena ngeri dipakai buat hal yang enggak. Mungkin umur kali ya nanti dimasukin, tanggal nggak usah. Nah, habis itu profile juga ada, kita masukin statistik. Ini statistik gue season lalu. Ya nggak terlalu bagus sih angkanya, tapi lumayan lah. Jadi buat seru-seruan aja, ini yang bikin kita excited ikut liga gitu ya. Nah berikutnya ada awards. Jadi season lalu kita ketinggalan tuh, harusnya ada semacam kayak survei-survei gitu ya. Siapa MVP-nya, siapa defensive player-nya, rookie dan lain-lain. Season ini nggak akan ketinggalan, kita akan bikin awards-nya. Jadi don't worry guys, kita akan ada personal award juga. Misalnya ada tim yang nggak masuk playoff, tapi kalian mainnya bagus, kalian bisa dapat MVP. Jadi harus tetap semangat. Berikutnya, stories. Ini legacy. Jadi kita bikin artikel lah. Jadi artikel-artikel seru-seruan, lucu-lucuan. Lagi-lagi tergantung budget. Kalau budgetnya lebih, gue akan masukin artikel. Kalau enggak ya sorry banget, gue nggak bisa. Karena gue harus bayar orang untuk bikin artikel ini. Gue bukan orang yang jago nulis soalnya. Tapi kalau ada teman-teman yang mau volunteer untuk nulis, silakan. Nanti kasih format Word ke gue, nanti gue masukin di website. Berikutnya ada video, ya udah pada paham lah ya. Berapa dibikin highlightnya, hal-hal seru-serunya, best play dan lain-lain. Gitu. Nah, ini adalah player requirements. Jadi ini sesuatu yang teman-teman mungkin agak sedikit fokus di sini. Gua nggak bikin aturan yang aneh-aneh, nggak mau bikin yang panjang-panjang. Bikin aturan pemain nggak boleh A, pemain nggak boleh B, pemain nggak boleh C. Intinya satu, maintain sportsmanship. Kita semua sudah gede-gede, kita semua udah tahu mana yang intention, mana yang enggak. Jadi kita semua juga udah tahu apa itu sportsmanship. Jadi teman-teman di sini yang silakan introspeksi, kalian punya sportsmanship atau enggak. Kalau punya silakan join, kalau enggak better nggak usah ikut, nggak apa-apa. Jadi misalnya ada pemain yang kena sikut marah, ada pemain yang sengaja melakukan hal curang-curang gitu, ngapain coba main begini doang gitu kan. Ada teman yang kepingin banget menang segala cara halal, janganlah lo ikut liga lain atau nggak usah ikutan, karena itu akan ngerusak, bikin gak seru. Misalnya ada pemain yang namanya juga basket gitu ya kan, ini kan otak fisik, tiba-tiba nggak sengaja nyenggol atau nyikut. Yang nyikut langsung sadar diri, langsung minta maaf. Yang kesikut juga jangan marah, terima aja. Tapi jangan kayak melengos aja habis nyikut orang langsung jalan pura-pura nggak lihat gitu. Itu ngapain, nyebelin banget. Dan FYI, semua game akan direkam dari video. Jadi nanti kalau misalnya ada komplain, kita lihat videonya, kita adjust bareng-bareng. Kalau pemainnya sudah menunjukkan tanda-tanda tidak memiliki sponsorship, no sorry to you, kita fix. Jadi kita nggak perlu pemain-pemain yang banyak drama-drama, pemain-pemain yang bikin lawan cedera dan lain-lain. Jadi ini penting banget. Jadi ya ini syarat utamanya lah, punya sportsmanship. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya sportsmanship sudah clear, kita masuk ke requirement berikutnya. Pertama otomatis, ini kan komunitas gitu ya, kita pasti duluin orang-orang yang member rutin. Jadi tujuannya adalah biar ya orang udah rutin latihan, rutin datang, kok nggak ikut liga, kasian banget gitu kan. Jadi orang-orang yang rutin main akan diprioritaskan. Kedua adalah member lama. Jadi ada member yang dulu mungkin rutin, mungkin gara-gara suatu hal nggak main lagi, itu akan gue invite. Gitu. Kalau misalnya mereka mau main ya boleh, syaratnya kalau bisa ya abis ini ya lu rutin juga datang, jangan rutin pada saat hanya ada liga doang gitu. Ketiga adalah guest member. Ya gue kepikiran sih gue mau undang guest member siapa gitu yang bikin liga kita jadi seru. Ya guest member siapa aja nanti gue share kalau udah dapet. Nah keempat adalah member baru. Jadi ada member-member yang mungkin pengen join komunitas kita, pengen ikut liga silahkan. Tapi gue gak jamin bisa ikut season 2, mungkin season 3. Jadi silahkan datang dulu aja, nonton juga boleh. Ya yang penting seru-seruan lah gitu. Berikutnya schedule and fee. Jadi ini schedule-nya kurang lebih seperti ini kalau 5 tim. Jadi start 7 sampai 7.10, 4 ketemu 1, jalan semua, dan eventnya selesai 8.40. Jadi kita punya spare 20 menit. Kalau telat-telat dikit harusnya bisa ke cover. Jadi ini eventnya 3 minggu, week pertama, week kedua, habis itu playoff. Playoff nanti beda lagi schedule-nya.
Kalau misalnya timnya ada 7 atau 6, mungkin waktunya nanti gue kurangin sehingga bisa mepet semuanya gitu masuk. Nah, turnamen tadi kan banyak feature, banyak segala macam, nggak mungkin free. Kalau ada donaturnya sih boleh aja. Jadi kita tetap ada yang namanya uang pendaftaran, cukup bayar 150.000 for registration fee. Jadi buat teman-teman yang sudah member komunitas saya, tahulah biayanya cuma 100.000 sebulan, udah dapat video, dapat highlight, dapat macam-macam. Nanti pada satu turnamen naik jadi 150k. Nah, jadi pada 150k ini dapat ya statistik, dapat artikel, dapat seru-seruan lah. Dan kalau ada budget lebih, nanti gue bikin untuk hal yang lain, hadiah segala macam, medali itu kalau ada budget lebih. Atau kalau ada teman-teman yang mau donate, silahkan banget. Nanti untuk masalah keuangan seperti biasa akan gue buka sebesar-besarnya. Tapi nanti untuk liga gue nggak akan buka di sini. Nanti gue akan bikin sesi khusus untuk liganya, gue pakai uangnya buat apa-apa aja. Karena nggak enak juga sama orang yang gue bayar. Jadi misalnya gue akan share hal-hal yang pasti aja. Yang pasti adalah bayar lapangan. Bayar lapangan itu udah kena sekitar 900 untuk 3 event. 3 minggu. Kalau misalnya mepet, nambah sehingga 3 jam itu bisa 1,2 sendiri. Habis itu harus bayar untuk orang yang ngedit video, bikin desain IG, lalu bayar juga untuk yang statistik, itu yang paling gede. Lalu terakhir wasit, jangan lupa. Nah, jadi uangnya akan benar-benar digunakan untuk kepentingan liga kita, dari kita untuk kita, gitu ya. Nah, terakhir adalah 50.000 per player untuk deposit money. Jadi deposit money itu penting. Jadi misalnya ada pemain yang melakukan hal yang kecurangan tapi masih dalam acceptable, ya 50k-nya diambil. Ada orang yang misalnya nggak kepancing emosinya, lalu kita semua memaafkan, boleh main lagi, depositnya nanti diambil. Ada pemain yang ya pokoknya itu ngejagain lah 50k. Kalau misalnya setelah nanti akhir musim, uangnya akan dibalikin per Januari. Gitu. Jadi ini deposit money sudah hal yang biasa. Gitu. Nah, setelahnya terakhir adalah masalah timeline. Jadi kapan liga kita ini akan mulai? Pertama adalah pasti after video ini silakan japri gue siapa yang mau ikut. Nah, berikutnya gue tunggu pembayarannya. Nanti kalau misalnya sudah ada 20 pemain atau 5 tim, maka kita akan mulai ready. Kalau gue sih berharap bisa dapat 6. 7 gue agak berat, tapi kalau bisa 5-6 lah. Nanti kalau sudah ready, kita sepakatin tanggalnya mulainya mau kapan, habis itu kita drafting, habis itu kita akan adanya pre-game, habis itu media day buat foto-foto, buat kebutuhan website segala macam, habis itu first match start. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi yang membuat liga kita ini jalan cepat atau lama adalah dari kita juga. Jadi apakah kita bayarnya cepat atau lama, semuanya ya dari kita. Gue harap sih teman-teman yang belum pernah ikutan, coba aja ikutan, seru. Bagi teman-teman yang udah ngerasain ya udah tau lah rasanya gimana. Main di liga sama main biasa itu beda, tensionnya beda, pressure-nya beda. Kemenangan tuh rasanya beda juga. Jadi itulah serunya liga. Ya, jadi sekian presentasinya mengenai Science League Season 2. Nanti mungkin ada akan bikin sesi Zoom. Nanti tunggu aja invitation-nya, silakan kalau ada pertanyaan. Atau kalau ada pertanyaan bisa japri gue, WA atau call atau ketemu di lapangan, nanya juga boleh. Oke guys, sekian video kali ini. Kalau yang mau join silahkan japri gue. Thank you semuanya. Thank you guys.